darurat virus corona. Saking menularnya, virus ini udah nyebar ke lebih dari 95% negara. Bahkan jumlah kasus paling banyak udah bergeser sekarang ke Eropa, yang sekarang jadi pusat penyebaran baru virus ini. Organisasi Kesehatan Dunia pun udah netapin virus corona sebagai pandemi. Tapi tunggu dulu, sebenarnya apa sih itu pandemi? Dan apa bedanya sama epidemi dan endemi? Apakah mereka semua beda atau sama dengan wabah? Jawabannya, mereka itu ternyata adalah 4 tingkatan yang berbeda. Jadi, biasanya tingkat siaga penyakit yang menular itu mulai dari tingkat daerah. Kalau nggak direspon dengan sigap, barulah akan mewabah sampai tingkat nasional. Dari sana, bisa tambah parah lagi jadi nyebar ke negara tetangga. Dan buat penyakit-penyakit yang paling berbahaya bisa menyebar ke seluruh dunia. Oke, terus seberapa bahaya pandemi sebenarnya? Lalu sebelum corona, apakah ada pandemi yang udah pernah dunia kita hadapi? Jadi, pendeknya, yang namanya pandemi tentunya bahaya banget. Coba aja lihat ke sini. Buat contohnya, malaria atau DBD yang sangat ditakuti anak-anak Indonesia adalah penyakit endemi. Kalau kamu pernah dengar tentang Ebola yang ramai di negara-negara ini, itu semua baru tergolong epidemi dan bukan pandemi. Lalu, kengerian COVID-19 ada di atas itu semua. Tapi meskipun begitu, virus corona bukan pandemi yang pertama dan nyatanya bukan yang paling mematikan juga. Untuk contohnya, kita pernah dilanda satu pandemi yang saking mematikannya, dikenal sebagai Black Death. Jadi ceritanya, dulu di abad 14, selama bertahun-tahun, umat manusia diserang oleh penyakit yang menyebar dari kutu dan tikus. Korban-korban yang berjatuhan tubuhnya berwarna hitam akibat infeksi bakteri. Mereka nyerang kulit dan paru-paru kita yang nimbulin demam, sakit kepala, infeksi paru-paru sampai akhirnya ratusan juta korban meninggal. Ini bisa terjadi karena dulu orang belum tahu kalau ternyata ada makhluk hidup yang tak terlihat yang bernama bakteri. Berbagai macam cara sudah dicoba, tapi semua tak berguna di hadapan musuh asing yang tak kasat mata. Pada akhirnya, memang wabah ini berhenti menyebar. Tapi dalam waktu 4 tahun aja, sepertiga sampai setengah populasi Eropa saat itu menjadi korban. Meski ribuan tahun setelahnya orang gak nyangka pandemi kayak Black Death bakal terulang, tapi ada dan dikenal sebagai flu Spanyol. Yang mengerikannya hanya dalam waktu 2 tahun, flu ini menginfeksi sampai sepertiga populasi dunia dan menewaskan 50 juta nyawa, berkali-kali lipat lebih cepat daripada serangan Black Death. Sekarang, ribuan tahun setelah Black Death dan ratusan tahun sejak flu Spanyol merebak, pandemi itu kembali datang di hadapan kita. Sejarah udah nyatetin banyak peristiwa buat kita bisa belajar. Tinggal kita yang memilih untuk mengulangi tragedi atau belajar dari kesalahan dan nyelamatin nyawa orang-orang yang kita sayang. Dan seperti biasa, terima kasih. Sekarang teman-teman sudah paham ya tentang endemik, epidemik, dan pandemik tadi? Nah, kita latihan menjawab soal berikut ini ya. Ceritakan virus yang sudah pandemik sejak ribuan tahun tersebut. Corona, Corona, jangan ganggu aku. Ayo, ayo, cuci tangan, usai bermain di luar. Ayo makan makanan sehat, serta buah-buahan. Ayo jaga kebersihan, cuci perkakasmu. Jangan lupa berolahraga agar badan tetap bugar. Berikan salammu dari jauh untuk teman tersayang. Berikan doa terbaik untukmu, teman-teman di rumah.
sebenarnya sama-sama kecil, tapi sekalinya bikin ulah satu dunia yang kerepotan. Mereka adalah virus dan bakteri. Organisme yang paling suka disalahin kalau ada orang yang sakit. Tapi sebenarnya, seperti yang sering kalian tanyakan ini, apa sih bedanya mereka dan manakah yang lebih mematikan? Simpelnya banget, kalian mesti tahu dulu kalau dua-duanya itu bisa mematikan. Ya, karena mematikan atau enggak tergantung jenis virus atau bakterinya. Misalnya penyakit tuberkulosis atau TBC, jadi salah satu penyakit paling mematikan di dunia yang disebabin sama bakteri. Buat virus, nggak perlu ditanya lagi. Tapi fakta mengejutkannya, bakteri dan virus pun nggak selalu mematikan. Bahkan lucunya bisa nolongin kita juga. Di perut kita contohnya, itu jadi tempat tinggal 380 triliun bakteri yang ngebantu sistem pencernaan. Sama halnya kayak virus, yang juga bisa ngebantu ngelawan bakteri jahat dan nyelamatin nyawa manusia. Jadi intinya, mereka berdua ternyata ada yang mematikan kalau infeksi tubuh kita. Terus kalau gitu, apa yang sebenarnya ngebedain mereka? Simpelnya banget, mereka itu beda banget. Dari wujudnya aja, bakteri itu sel yang hidup. Sementara virus itu benda biologis yang nggak bisa dibilang hidup juga. Kalau dari ukuran, bakteri itu jelas kecil banget. Tapi virus itu ternyata jauh lebih kecil lagi. Bahkan nggak bisa dilihat pakai mikroskop biasa. Dari cara tumbuh kembangnya pun berbeda. Dari miliaran tahun lalu waktu manusia belum ada, bakteri bisa tumbuh kembang sendiri. Sedangkan virus cuma bisa bertahan kalau numpang di makhluk hidup lain dan nipu mereka sampai sel-selnya rusak. Tapi kalau udah sama-sama nyakitin tubuh, kita pun mesti nyiapin taktik yang berbeda. Antibiotik untuk bakteri dan vaksin atau antivirus untuk virus. Oke, lalu apa yang bikin mereka bisa mematikan? Simpelnya begini, karena mereka punya banyak taktik buat menginfeksi. Bakteri jahat adalah makhluk yang siap nyerang tubuh dengan berbanyak diri atau menghasilkan racun dan akhirnya mengganggu kerja suatu organ. Sedangkan virus itu paling jago nyerang kita, karena bisa ngenalin dan nargetin sel yang mau dia rusak. Mereka akan nerobos masuk ke dalam sel itu, ngehack inti sel, dan selnya pun mati dan virus-virus baru akhirnya tercipta. Iya, virus ini jago banget nyerang kita, seakan dia hidup dan bisa mikirin strateginya. Tapi bukankah mereka nggak dihitung sebagai makhluk hidup? Ini adalah wujud para virus sebenarnya. Walaupun sangat amat kecil, mereka lah makhluk paling banyak di bumi. Kalau semua virus ini kita jejerin, panjangnya akan mencapai 100 juta tahun cahaya, melewati tata surya, melintasi galaksi Bima Sakti, hingga 2000 galaksi lainnya. Apakah mereka makhluk hidup? Iya, tapi enggak juga. Makanya mereka dinamain makhluk hidup transisi. Dianggap nggak hidup karena nggak ngalamin metabolisme, tapi dianggap hidup karena bisa berkembang biak. Tapi berkembang biaknya pun tergantung sama organisme lain. Dan gak jarang, itu kita manusia. Dan dalam semua proses itulah, kita pun bisa terinfeksi oleh mereka. Ya, virus dan bakteri yang berkali-kali lipat lebih kecil dari kita sama-sama bisa mematikan. Tapi bukan berarti kita semua ada cara ngelawannya. Pakai antibiotik, pakai vaksin, pakai sabun, atau bahkan jaga jarak dan berdiam di rumah. Pilihannya balik ke kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Sekarang teman-teman sudah paham ya tentang perbedaan virus dan bakteri tadi? Nah, kita latihan menjawab soal berikut ini ya. Apa pesan yang dapat